الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi hakimal hukam, ja'ilin nuri wazzalam, wa ja'ala hadzal yawmi 'aidan lil Islam, wa harima 'alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalul anam wa mitbahuz zalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah bi fi'li ta'atik wa ati'uhu wa kabiruhu takbiran. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan hatta nihayatil ayat. Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dengan bertahmid, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur tak henti-hentinya karena di hari nan bahagia ini kita masih diberi kesempatan hidup dan berkumpul dalam melaksanakan salat Idul Fitri 1443 Hijriah. Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa hadir karena berhalangan perihal dunia. Semoga kita yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan dan kesempurnaan dalam kehidupan, sehingga berkumpulnya kita di sini merupakan bukti taat dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan bertakbir Allahu Akbar, tak henti-hentinya pula kita mengagungkan asma Allah, mulai dari tenggelam matahari hingga hari ini. Semoga takbir kita, tahlil kita, tahbih kita, dan tahmid kita dapat menambah keimanan kita dalam menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tercurah kepada beliau dan keluarganya, pun beserta para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat dan pembaharu dunia pengemban amanat. Semoga dengan seringnya kita bersalawat bisa mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, marilah kita berdoa dan bermunajat
semoga puasa kita, tarawih kita, tilawah Quran kita, dan amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan kemarin bisa menghantarkan kemenangan yang fitri di awal bulan Syawal ini. Dan insya Allah 11 bulan ke depan kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dengan mencontoh perilaku yang sudah kita buat, kita bina, dan kita jalani selama sebulan penuh. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 di atas tadi, Allah menegaskan, dan Allah telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Saat kita dalam kandungan hingga kita disapinya memakan waktu selama 2 tahun 6 bulan. Itu pun rela ibu melakukannya. Lalu, masihkah kita tidak berterima kasih kepada ibu? Masihkah kita mencaci maki ibu kita? Masihkah kita membiarkan ibu kita dalam kesengsaraan, sementara kita sudah kaya raya dan mampu? Coba kita pikirkan sejenak, apa yang sudah kita lakukan untuk beliau? Sudahkah kita menyenangkannya? Sudahkah kita merawatnya? Sudahkah kita mengangkat derajatnya? Sudahkah kita berpikir untuk itu? Jika belum, renungkanlah mulai saat ini saudaraku. Rubah diri kita untuk selalu berbakti kepadanya, kedua orang tua kita. Ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau ya Allah, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Allahu Akbar walillahil hamd. Atas perintah Allah tadi, kita manusia hendaknya mengikuti perintahnya agar memuliakan orang tua, terutama ibu. Ada satu kisah singkat di mana seseorang menangis saat orang tuanya meninggal. Tersebutlah Ilyas bin Muawiyah. Menangis saat ibunya wafat. Saat ditanya, mengapa engkau menangis? Ia menjawab, aku punya 2 pintu yang terbuka untuk ke surga, dan salah satunya tertutup. Atas kisah ini, kita ambil hikmah, mumpung ayah dan ibu kita masih hidup. Sayangi mereka, bahagiakan mereka, berikan sesuatu yang membuat mereka tersenyum hingga akhir hayatnya. Karena senyum mereka saat ini tidak dapat tergantikan dengan pengorbanan kita, mereka saat mereka mengasuh kita dari kecil hingga dewasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan di lain hikayat dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi ke tepi laut. Di sana ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Begitu Allah memerintahkannya. Setelah mendengar perintah dari Allah tersebut, maka Nabi Sulaiman pun berangkat menuju pantai beserta rombongannya yang terdiri dari golongan manusia dan jin. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri. Teringat perintah Allah bahwasanya ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa, namun ia tak menemukannya. Lalu ia memerintahkannya kepada jin untuk menyelam ke dalam laut, dan jin pun melakukan hal tersebut. Setelah kembali, bertanyalah Nabi Sulaiman kepada jin tersebut, wahai jin, katakan padaku apa yang kamu lihat di dalam sana. Ya Nabi Allah, sesungguhnya hamba sudah menyelam ke dalam laut, kata jin tersebut, yang sangat dalam. Namun, saya mencari tahu apa yang terjadi di sana. Namun, saya tidak menemukan apapun hingga dasar laut. Ucap jin memberi informasi kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman menyuruh jin Ifrit, yaitu jin yang punya kemampuan di atas jin yang lain, untuk melakukan hal yang sama. Dan hasilnya pun nihil. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan seseorang manusia yang bernama Asyif Barqiyah
untuk berdoa kepada Allah agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asif Barkiyah pun ini merupakan menteri Nabi Sulaiman yang disebut di dalam Al-Quran pada surah An-Naml ayat 40 tentang pemindahan singgasana Raja Bilqis. Dan Asif Barkiyah juga seorang waliullah yang doanya diijabah oleh Allah. Wahai Asif Barkiyah, beritahukan kepadaku apa yang terjadi di laut sana, pinta Nabi Sulaiman. Dan Asif Barkiyah pun berdoa, memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Selang beberapa waktu, tiba-tiba dari dalam laut, muncullah sebuah benda berbentuk kubah bercahaya yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu pertama terbuat dari batu intan, pintu kedua terbuat dari batu yakut, pintu ketiga terbuat dari batu mutiara, dan pintu keempat terbuat dari batu zamrud. Saat pintu itu terbuka, tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya, padahal benda tersebut berada di laut yang sangat dalam. Saat pintu terbuka, terlihatlah seorang laki-laki muda yang gagah dan tampan, memakai baju yang serba putih dan menebar aroma wewangian. Lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan menyapa, "Wahai anak muda, Assalamualaikum." Lalu salam pun disambut oleh pemuda itu. "Wahai pemuda, sebab apa engkau bisa berada di dasar laut ini? Tolong ceritakanlah," tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraan. Lalu berceritalah sang pemuda tersebut, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang dan saya merawat keduanya dengan rasa ikhlas. Sebelum ajal menjemput mereka, terdengar ibunda selalu memohon kepada Allah. Seraya beliau berkata, 'Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa dan beribadah kepadamu.' Dan begitu juga ayah saya. Sebelum wafat beliau berdoa, 'Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh syaitan.' Sejak anak muda itu terdiam, lalu meneruskan ceritanya. 'Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya yang telah wafat, saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan. Tiba-tiba saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah dan saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah para malaikat membawa kubah tersebut ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya,' ucap pemuda itu. Dengan penuh penasaran, Nabi Sulaiman pun bertanya, 'Kapankah kejadian itu, wahai anak muda?' Anak muda pun menjawab, kejadian itu terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." Sejenak Nabi Sulaiman terdiam dan mengingat kembali sejarah itu. Begitu terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu sekitar 1000 tahun lebih. Begitu panjangnya umur pemuda itu, dan anehnya lagi, wajahnya tak terlihat tua dan tidak dijumpai satu helai rambut pun yang beruban. "Lalu, bagaimanakah kamu bisa mendapatkan makan dan minum, wahai anak muda?" tanya Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Allah, setiap pagi kubah ini naik ke permukaan air dan terbuka. Lalu datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya. Saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk, dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian, hingga saya dapat beribadah kepada Allah dengan tenang," jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. "Wahai pemuda, maukah engkau ikut denganku di kerajaanku, atau kamu ingin kembali ke tempatmu?" Nabi Sulaiman memberi penawaran kepada pemuda itu. "Wahai Nabi Allah, tolong
kembalikan aku ke tempat semula, karena aku ingin selalu dekat dengan Allah dan beribadah kepadanya hingga akhir hayat hamba, pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asyib Barkhiyah untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda itu masuk ke dalam kubah, dan kubah pun tenggelam, hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongan. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwasannya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak diragukan lagi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'watin yustajabu lahunna la yashka fihinna, da'watul mazlumi wa da'watul masyafiri wa da'watul walidi liwaladihi." Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizolimi, doa orang yang bepergian, dan doa orang tua pada anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada orang tua, minimal dengan tidak membuatnya sakit hati, atau syukur-syukur bisa membuat mereka bangga, serta merawatnya dengan kasih sayang, dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka, dan hendaknya selalu mengharapkan ridho dari orang tua. Semoga di hari nan fitri ini kita bisa mewujudkan hal tersebut dengan menyambangi orang tua kita yang masih hidup dan mendoakan yang sudah wafat. Berikanlah yang terbaik untuk orang tua kita, karena ridallahi fi ridha walidain wa suktullahi fi suktil walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Semoga pada hari yang indah nan fitri ini, orang tua kita ridho akan kehadiran kita dan memaafkan kesalahan kita terhadap beliau, sehingga puasa kita sebulan penuh tidak sia-sia dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi kedua orang tua kita yang sudah meninggal dan wafat, kirimi beliau Al-Fatihah dan doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, serta beramal atas nama beliau. Insya Allah niat kita yang tulus ikhlas dibalas Allah dengan menyayangi kedua orang tua kita di alam barzakh. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Marilah saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita memohon pada Allah
semoga di hari Idul Fitri ini Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqussu anna wa tadaru anna wa ta'abudana wa tamin taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana min kulli hajatina. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.